semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Rofi Rusdi. Aku merupakan mahasiswa semester 3 dari jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai suatu topik, yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi dan problematikanya. Seperti yang kita ketahui, Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan salah satu lembaga penting dalam sistem hukum di Indonesia. Tugas utamanya adalah menjaga agar semua undang-undang dan kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Namun, perjalanan MK tidak selalu mulus. Ada banyak tantangan dan kontroversi yang menyertainya. Maka dari itu, kita telusuri lebih dalam mengenai peran MK, problematikanya, dan apa aja yang bisa kita pelajari dari lembaga ini. Yuk! Mahkamah Konstitusi didirikan berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Tugas utama MK antara lain yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, jika ada undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak rakyat, MK bisa membatalkannya jika terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Contohnya, jika ada perselisihan antara Presiden dan DPR terkait tugas konstitusional. Yang ketiga yaitu memutus pembubaran partai politik. Ini dilakukan jika partai dianggap melanggar ideologi negara atau prinsip demokrasi. Yang keempat yaitu memutus perselisihan hasil pemilu. Salah satu peran yang sering menjadi sorotan publik terutama dalam pilpres dan pilkada. Dan yang terakhir yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR terkait pemberhentian presiden atau wakil presiden. Dengan tugas sebesar itu, MK menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, kewenangan ini seringkali memunculkan dilema. Meski tugas MK terlihat jelas, ada berbagai problematika yang muncul. Salah satu isu yang sering menjadi perhatian adalah batas kewenangan MK dalam mencampuri ranah kebijakan legislatif dan eksekutif. Sebagai contoh, dalam kasus uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat karena prosedur pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini mengandung pro dan kontra. Dari satu sisi, MK dianggap berhasil menjaga prosedur hukum agar tetap sesuai konstitusi. Namun dari sisi lain, beberapa pihak menilai MK telah melampaui batas dengan menghambat kebijakan yang sudah disepakati DPR dan pemerintah. Selain itu, kasus PHPU Pilpres 2019 juga menjadi sorotan besar. Dalam kasus ini, MK memutuskan sengketa hasil pemilu yang sangat menentukan masa depan bangsa. Keputusan ini disambut baik oleh sebagian pihak, namun juga menuai kritik dari pihak yang merasa tidak puas dengan hasilnya. Kewenangan MK tidak terlepas dari dasar hukum yang kuat. Beberapa landasan hukum utama yang mendukung perannya meliputi Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mengatur bahwa MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menangani perselisihan hasil pemilu. Nomor 2 yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini menjabarkan rincian kewenangan MK termasuk mekanisme dalam uji materi undang-undang. Yang ketiga yaitu Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur tugas MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Namun, dalam praktiknya seringkali muncul multitafsir. Sejumlah ahli hukum seperti Profesor Mahfud MD berpendapat bahwa kewenangan MK yang luas harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dari pemaparan tersebut ada dua argumen. Yang pertama yaitu argumen pro, menjaga konstitusionalitas hukum. MK dianggap sebagai penjaga konstitusi yang memastikan undang-undang tidak melanggar hak-hak dasar rakyat. Selain itu meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan memutus perselisihan hasil pemilu, MK membantu menjaga stabilitas politik dan demokrasi. Lalu ada argumen kontra, yaitu terlalu mencampuri kebijakan legislatif dan eksekutif. Beberapa putusan MK dianggap menekan ruang gerak pemerintah dalam membuat kebijakan. Selain itu, isu inkonsistensi, ada pandangan bahwa beberapa keputusan MK terkesan politis dan kurang transparan.
Untuk mengatasi problematika ini, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi, yang dimana semua proses pengambilan keputusan di MK harus lebih terbuka untuk meningkatkan kepercayaan kepada publik. Yang kedua yaitu pengawasan eksternal. Dibutuhkan lembaga independen yang dapat mengevaluasi kinerja MK secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu pendidikan hukum publik, yang dimana masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mengenai peran dan batas kewenangan dari MK itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu reformasi regulasi, yang dimana revisi terhadap undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan untuk menghindari multitafsir dan memastikan kewenangan yang proporsional. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan problematikanya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan menambah wawasan bagi penonton. Terima kasih, bye-bye.